Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang semoga selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan waktu yang berkah, dan selalu diberikan istiqamah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa hidup, ya, masih diberikan sisa umur ini, masih diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang kalau kita hitung maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Maka kita sebagai hamba, kewajiban kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, pada pagi hari ini kita akan memulai sebuah kitab, ya, kitab yang sangat luar biasa, sangat bagus, yang insya Allah semoga kita bisa menghatamkan kitab ini. Kitab ini adalah karangan ulama, salah satu ulama di zaman sekarang, ya. Eh, Beliau mengarang Arba'in, kitab Arba'in. Arba'in artinya adalah 40, ya. Maksudnya adalah 40 kumpulan hadis-hadis. Kumpulan 40 hadis. Dari zaman dahulu para ulama berlomba-lomba dalam mengarang kitab yang berisi 40 kumpulan hadis. Kenapa mereka mengarang, ya, kitab yang model seperti itu? Karena ada sebuah hadis yang riwayatnya memang dhaif, ya. Tapi walaupun dhaif, di sini masih dalam perkara fadhailul a'mal, dalam perkara motivasi beribadah. Apa hadisnya? Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumrati al-fuqaha'i wal ulama'i." Barang siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis, ya, 40 hadis. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Min amri diniha, dari urusan agamanya. Ba'asahullahu yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, pada kelompok para ahli fikih dan ulama, ya. Artinya bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang alim, ya, bersama orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ba'asahullahu faqihan aliman. Allah akan membangkitkan dia dalam kondisi menjadi seorang faqih, ahli fikih, atau aliman, orang yang alim, ulama. Ya, walaupun mungkin di dunia dia bukan faqih, bukan alim, tetapi dia hafal 40 hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Abi Darda, di riwayatnya Imam Abu Darda atau sahabat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Aku akan menjadi
pemberi syafaat kepada dia, ya, dan pemberi saksi kebaikan kepada dia, ya. Nabi akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, ini luar biasa. Nanti Nabi akan membantu menolong kita nanti di akhirat. Tapi syaratnya apa? Kalau kita mau menghafal 40 hadis. Qilalah wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Qilalahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ya, balasannya adalah dia disuruh untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki. Udkhul, masuklah, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari manapun pintu surga yang kamu mau. Wa fi riwayati Ibni Umar, dalam riwayat sahabat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati asyuhada. Dia akan tercatat sebagai termasuk golongan ulama dan dikumpulkan di golongan syuhada, para syahid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini walaupun dhaif namun, ya, banyak sekali jalur-jalur periwayatannya, banyak sekali sanad-sanadnya, dan hadis ini berkaitan dengan fadhailul a'mal, ya, berkaitan dengan motivasi beribadah. Nah, maka dari itu para ulama pun banyak yang mengamalkan. Dari mulai Imam An-Nawawi, beliau mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang sangat terkenal itu, yang mencakup ada 40 hadis, ya, tentang pokok-pokok dalam beragama. Nah, pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya, kita ingin menghatamkan satu kitab yang khusus berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, muslimat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu insya Allah akan kita baca, karena mungkin waktu kita terbatas, ya. Jadi kita tidak akan membahas terlalu panjang, ya. Mungkin setiap hadis kita akan bahas, ya, penjelasan singkat-singkat saja dengan harapan semoga kita bisa menghatamkan kitab ini. Nah, setelah menghatamkan kitab ini semoga kita bisa menghatamkan kitab-kitab berikutnya, ya. Bisa kita sebarkan juga ilmunya dan juga kita amalkan, gitu. Nah, kitab ini adalah karangan dari Asy-Syaikh Muhibbuddin Ali bin Taqi Al-Misri, orang Mesir. Dan kitab ini diberi komentar atau diberi kata pengantar oleh 3 ulama. Yang pertama adalah Fadilatul Syekh Ad-Duktur Ahmad bin Isa Al-Mi'sarawi, salah satu ulama dari Mesir. Kemudian Samahatu Mufti Am Al-Mamlakah Al-Urduniyah, ya, Al-Hashimiyah Fadilatu Asy-Syaikh Abdul Karim Salim Khodaunah, ya, mufti dari negara Yordania. Kemudian yang ketiga Fadilatu Syekh Ad-Doktor Ziyab Ibnu Sa'ad Al-Ghamidi, ya, rahimahumullahu taala wa hafizahumullah. Baik, sebelum kita memulai, kita membaca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan ilmu yang benar, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan baca terlebih dahulu muqaddimah, ya, dari pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallahu dzul fadli wal ihsan.
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi thayyibin al-adhhar wa ba'du. Faya ayyuhal qari'ul karim, afraghallahu alayka min wasi'i rahmatihi wa manahaka min jazili atiyatihi. Ha ana dha ujaddidu ma'akal liqa wa ad'u baina yadaykal juz'ul khamis min silsilati al-arba'ina minad durar an-nabawiyah. Ya, setelah beliau mengucapkan hamdalah, syahada, kemudian juga beliau mengatakan, wahai pembaca yang mulia, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat yang luas kepada kita semuanya dan Allah memberikan anugerah-anugerah kepada kita semuanya. Nah, beliau mengatakan bahwa ini adalah kitab ya yang merupakan seri yang kelima ya yang beliau tulis berkaitan dengan Al-Arba'in dari hadis-hadis atau mutiara-mutiara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini merupakan kitab yang kelima yang beliau tulis dalam bidang Al-Arba'in, ya, 40 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau namakan kitab ini dengan Mauridu Az-Zam'an. Mauridu Az-Zam'an, tempat orang yang haus, ya. Maurid itu apa? Tempat orang yang haus. Artinya tempat minumnya orang yang haus. Ya, jadi orang-orang yang haus dengan ilmu agama, haus dengan hikmah-hikmah, haus dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semoga kitab ini bisa menjadi pelepas dahaga. Arba'una hadisan fi syahri Ramadan, yaitu berisi 40 hadis tentang bulan Ramadan. Fokus ya. Jadi hadis-hadis yang 40 ini fokus membahas tentang bulan Ramadan. Jama'tu fihi arba'ina hadisan kulluha minas sahihain walillahil hamdu. Aku mengumpulkan 40 hadis ya. 40 hadis dan semuanya adalah berasal dari sahihain, dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. Derajat hadis yang paling tinggi adalah derajat hadis yang disepakati ya oleh Bukhari dan Muslim atau yang tercantum pada dua kitab paling sahih ini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada hadisan wahidan, kecuali ada satu hadis yang hadis tersebut ya namanya tetap masih sahih, wa huwa sahihun aidon. Dia sahih tetapi tidak ada pada keduanya. Artinya ada di salah satu keduanya, tidak dua-duanya ada. Wa qad rattabtuha tartiban hasanan mubtadi'an bin niyyah wal fadaili summal ashri wa ma yakunu fiha min i'tikafin wa lailatil qadri. Nah, beliau menyusun hadis-hadis ini, ya, meletakkan hadis-hadis ini dengan memulai dengan berniat, ya, dengan bab niat, ya. Kemudian setelah itu tentang fadhail atau amalan-amalan utama. Summal ashr, kemudian tentang 10 hari. 10 hari bulan Ramadan di akhir bulan Ramadan. Wa ma yakunu fiha min i'tikaf, juga tentang i'tikaf. Jadi yang beliau cantumkan hadis-hadis tentang Ramadan, pertama tentang niat, kemudian tentang keutamaan Ramadan, kemudian tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan i'tikaf dan malam Lailatul Qadar. Wa aqabtuha bima yukhtamu bihi asyahru min zakat. Kemudian juga beliau mencantumkan hal yang berkaitan dengan zakat. Ya. Orang biasanya berzakat itu di bulan
Ramadan. Nah, memang zakat itu wajib setiap tahun, walaupun sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan. Cuma kebetulan mungkin ya orang apa namanya mainstreamnya itu orang berzakat di bulan Ramadan. Sebenarnya bisa di bulan yang lainnya. Wa salati idin. Beliau juga masukkan tentang hadis tentang perkara salat Id. Wa kana khitamaha al-istighfar. Wa kana khitamuha al-istighfar. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis tentang istighfar. Kenapa istighfar? Karena memang setelah kita beramal soleh, ya kita harus apa? Eh, apa? Harus hati-hati ya. Harus takut jangan-jangan amal soleh yang kita lakukan itu belum sesuai keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristighfar. Sebagaimana ketika kita selesai sholat ya, Rasulullah mencontohkan kita agar beristighfar. Kenapa? Karena barangkali di dalam sholat ya kita tidak khusyuk, barangkali kita meninggalkan hal-hal yang penting. Nah, seperti itu. Wa qad hadzaftu asanidaha taysiran ala man arada hifdhaha. Nah, beliau menghapus sanad-sanadnya, ya, tidak mencantumkan sanad-sanadnya. Kenapa? Karena untuk memudahkan dihafal ya oleh kaum muslimin. Ya, kalau sanad-sanad dihafal juga, nah nanti kelamaan takutnya. Maka memang zaman sekarang kebanyakan kitab-kitab hadis itu sanad-sanadnya tidak dicantumkan ya. Sanad-sanadnya tidak dicantumkan. Kenapa? Karena zaman sekarang orang-orang itu sudah tidak lagi mementingkan terhadap sanad ya. Dan memang ya tidak terlalu penting bagi apa namanya orang-orang yang mau menghafal. Artinya apa? Sanadnya itu kalau dia hafal juga takutnya nanti malah terlewatkan matannya ya, isi dari hadisnya ya Bisa sih. kama zayyaltuha bi ta'liqatin khafifatin. Kemudian juga beliau akan menambahkan dengan beberapa penjelasan dan komentar berkaitan dengan hadis yang beliau sebutkan ya. Ada sedikit penjelasan. Wa naqahtuha bi isyaratin latifatin wa hallaituha bi lataif aqwali ahli ilmi taqriban li ma'naha wa tawdihan lil murad minha fasdana rauduha wa faha abiruha wa atat bihaulillahi wa quwwatihi kama wasamtuha mauridan lidham'an sa'ilallah Ini depan. sa'ilallah ta'ala an yanfa'ana wa iyyaka biha wa an yaktuba lahal qabula wa an yarzuqana wa iyyaka al-ikhlas fil qawli wal amal ya. Jadi Jam 7.30 sampai jam 12-an, Masya Allah. Jadi beliau juga menambahi ya, menambahkan dengan penjelasan singkat berkaitan dengan hadis yang akan beliau sampaikan. Nah, beliau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah semoga kita semuanya ya diberikan manfaat. Semoga kitab ini memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhlas dalam beramal. Nah, kita akan masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini, walaupun ini sebelumnya bukan hadis yang pertama, sebelum pertama. Ya. Beliau tidak cantumkan nomor pertama, karena nomor pertamanya nanti setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ikhlasul amali lillah wa an la amala illa biniyah. Ya. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan bahwa tidak ada amal kecuali dengan niat. Ya, artinya ibadah yang kita lakukan, puasa ini yang kita lakukan,
itu tidak sah tanpa niat. Tidak berpahala kecuali dengan niat. Ya, sholat juga sama, harus dengan niat. Dan hampir semua ibadah itu butuh niat. Ya, bahkan niat ini setengah dari amal kita. Bahkan ulama dia mengatakan niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Ya, bahkan seseorang kalau mau beramal baik, mau berbuat baik, dia sudah niat, namun kemudian terhalang untuk melakukannya, maka malaikat sudah mencatat satu kebaikan bagi dia. Gitu. Wa bihi laiqala an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al a'malu bin niyyah. Ya, amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, amal bisa menjadi ibadah atau bukan ibadah tergantung niatnya. Ya, karena fungsi niat diantaranya adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Ya, orang mandi seluruh tubuhnya basah, kalau hanya niat mandi saja ya tidak ada pahala. Ya, tapi kalau dia mandi memang dia niatkan mandi besar, seumpama habis junub, maka mandinya tersebut bernilai ibadah dan menghilangkan hadas besar. Ya. Tapi kalau dia mohon maaf habis berhubungan seumpama dengan istrinya atau suaminya, dia mandi tidak ada niat apa-apa, cuma mandi seperti kebiasaan setiap harinya, maka hadas besarnya tidak hilang dari dirinya. Maka semua amalan membutuhkan niat gitu untuk membedakan antara ibadah dan tidak, antara sahnya sebuah perbuatan atau tidak menurut agama seperti itu. Ya. Itu niat. Walikul limri'in manawa, dan bagi seseorang tergantung apa yang diniatkan. Ya. Bagi seseorang tergantung apa yang diniatkan. Ya, semakin banyak niat kita dalam beribadah, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, seumpama kita niat belajar di sini. Para ulama dahulu itu ketika mengajar, itu niatnya banyak ya. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tazkira wa tazakkura wa naf'a wal intifa'a wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa batigha'a mardatillahi ta'ala. Ila akhirih. Artinya apa? Saya niat untuk belajar dan mengajar. Ya, padahal dia sedang mengajar tapi juga niat belajar, karena ketika mengajar dia mendapatkan ilmu juga. Ya. Wan naf'a wal intifa'a. Saya niat untuk memberikan manfaat dan untuk mencari manfaat, ya. Karena belajar itu tidak hanya memberi tapi juga mendapatkan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari muridnya sehingga dia mendapatkan ilmu baru, ya. Atau dia baca kitab, ada penjelasan yang baru dia ketahui, dapat sesuatu yang baru. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tazkira wa tazakkura. Dia niat untuk memberikan peringatan dan niat untuk mencari peringatan. Ya, ketika dia menceramahi orang, secara tidak langsung juga menceramahi dirinya. Jadi niatnya banyak. Ya, semakin banyak niat kita, maka akan semakin banyak pahala yang Allah siapkan untuk kita. Ya, makanya dahulu para ulama itu ketika berniat, ya Allah saya niat sebagaimana niatnya para ulama terdahulu, ya, para sahabat terdahulu, ya. Ketika mereka melakukan satu ibadah saja tapi niatnya banyak sehingga pahalanya banyak, berdobel-dobel, berganda-ganda. Ya, tetapi orang yang tidak berilmu, dia melakukan ibadah, niatnya cuma satu saja, maka pahalanya cuma satu saja. Ya. Nah, apalagi kalau lupa niatnya. Ya, ibadah ya asal ibadah saja seperti kebiasaan sehingga ibadahnya itu tidak dianggap dan tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah.
Ya, begitupun ketika orang beribadah niatnya untuk dunia, dia pun mendapatkan dunia itu, tetapi tidak mendapatkan akhirat. Dia beribadah untuk mendapatkan pujian. Ya udah, di hadapan manusia dipuji, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan apa-apa, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah atau kepada Allah dan kepada Rasulnya, artinya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan itu. Ya, dan Allah ketika memberikan balasan jauh lebih besar dari pengorbanan yang kita keluarkan. Ya, tenaga yang kita keluarkan jauh lebih besar karena Allah itu syakur. Ya, syakur artinya maha membalas, maha bersyukur kepada hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Ketika hadis ini turun itu berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ya. Para sahabat itu berhijrah. Nah, ternyata tidak semua sahabat motivasinya adalah untuk akhirat. Ada sebagian sahabat yang motivasinya adalah dunia. Maka di sini Rasulullah SAW menegur, ya, mengingatkan kepada sebagian sahabat tadi dan untuk sahabat-sahabat yang lainnya agar senantiasa meluruskan dan memperbaiki niat. Jangan sampai kita sudah capek, jangan sampai kita sudah letih, sudah mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan ya untuk ibadah, mengharapkan surga, balasan dari Allah, ternyata tujuan kita bercabang. Karena ternyata tujuan kita juga ingin kenikmatan dunia juga. Nah, maka di sini Rasulullah SAW melanjutkan wa man kanat hijratuhu lidunya. Maka barang siapa hijrahnya itu lidunya, untuk dunia. Untuk pujian, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan like, subscribe dan lain sebagainya. Maka ya, awim ro'atin atau untuk perempuan yatazawwajuha, dia ingin menikahinya. Atau laki-laki yang ingin dia nikahi. Ya. Jadi kita merantau kemana ya? Kota besar, ke Jakarta atau ke Surabaya atau kemana. Nah, luruskan niat kita. Apakah tujuan kita itu untuk dunia? Berarti untuk dunia udah nggak dapat akhirat. Tapi kalau kita hijrah atau kita merantau, tujuan kita adalah akhirat, maka insya Allah Allah akan berikan akhirat dan dunia. Nah, ternyata di saat turunnya hadis ini, Rasulullah menyampaikan hadis ini ada ya seorang perempuan namanya Ummu Qais ya yang dicintai oleh seorang laki-laki sahabat. Nah, sahabat ini masih di Mekah ketika itu, sedangkan Ummu Qais itu sudah hijrah ke Madinah. Nah, laki-laki atau sahabat yang mencintai Ummu Qais ini ya ingin menikahi Ummu Qais. Namun Ummu Qais sudah hijrah sehingga dia mengatakan kalau kamu memang cinta sama saya ya udah sini pindah ke Madinah. Nah, akhirnya laki-laki tersebut ya yang tidak dikenal namanya ya laki-laki tersebut, sahabat tersebut pun hijrah ke Madinah. Namun motivasinya adalah bukan Allah dan Rasulullah, tetapi motivasinya adalah karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka di sini Rasulullah SAW menegurkan, ya, kalau beramal, kalau hijrah, dan hijrah adalah ibadah yang besar, ya, ibadah yang berat, butuh bekal, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Kalau tertangkap oleh orang kafir bisa dibunuh dan lain sebagainya. Maka semua sahabat ketika itu hijrah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab ini. Karena kalau ketahuan bisa dibunuh. Nah ini. Nah ini hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Kenapa beliau Syekh Muhibbuddin ini meletakkan atau mencantumkan hadis niat ini di awal kitab ini? Karena
Memang ini menjadi sunnahnya para ulama, kebiasaannya para ulama. Ya, biasanya para ulama sebelum mengarang kitab, ya, menulis kitab, terutama hadis, itu mencantumkan hadis tentang niat di awal kitab mereka. Di awal babnya adalah tentang niat. Kenapa? Karena untuk mengingatkan dirinya dan juga untuk orang lain, ketika mau menulis kitab, niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita beramal, ketika kita mengaji, niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Babun fi fadhaili Ramadan. Satu bab tentang fadilah bulan Ramadan. Tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Orang akan semangat beribadah, semangat mengejar sesuatu ketika dia mengetahui hakikat sesuatu itu. Ya. Kita mengejar harta, mengejar uang. Banyak orang-orang yang sebelum subuh sudah bangun, ya, sudah menyiapkan perdagangannya di pasar, ya, rela mereka itu bangun sebelum subuh. Ada orang yang berangkat ke kantor bahkan habis subuh langsung berangkat, bermacet-macet ria, ya, di Jakarta. Itu mereka rela, ya, panas, macet, ya, bau dan lain sebagainya. Kenapa mereka itu rela melakukan itu semuanya? Semangat, ya. Setiap hari mereka lakukan. Berangkat petang, pulang petang lagi. Karena mereka sudah tahu hakikat dari dunia. Sudah tahu hakikat dari harta. Sudah merasakan nikmatnya harta. Ya, dan ini bahayanya ketika kita sudah mencintai harta. Ya, apapun dia kejar, apapun dia terjang. Ini. Nah, begitupun seharusnya kepada akhirat kita lebih dari itu. Ya. Ketika dia sudah mengetahui hakikat dunia dan merasakan nikmatnya dunia, ya, artinya dia sudah beriman 100% kepada dunia, bahwa dunia itu ada, bahwa dunia itu enak, bahwa dunia itu nikmat dan lain sebagainya, seharusnya dia pun, ya, bisa melatih hatinya, bisa melatih dirinya untuk cinta kepada akhirat, untuk bisa menikmati akhirat. Ya. Seharusnya dia percaya dengan janji-janji Allah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun janji-janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Seharusnya dia belajar tentang ilmu agama ini sehingga dia tahu, kemudian dia beriman, ya. Dan inilah yang mendorong di antara faktor utama seseorang selalu teguh, tegar, mantap dalam beribadah, ya, istiqomah dalam beribadah, adalah karena dia sudah tahu hakikat nikmatnya dunia, hakikat pentingnya dunia, ya, perlunya dunia bagi setiap manusia dan bagi setiap kaum muslimin. Ya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang malas beribadah, orang-orang yang tidak tidak tergiur untuk beribadah, tidak tergiur untuk berpuasa, untuk taraweh, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar agama, dan lain sebagainya, itu artinya dia belum yakin terhadap akhirat atau masih sangat rendah sekali keyakinannya terhadap akhirat, terhadap janji Allah, terhadap janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih yakin kepada apa? Sesuatu yang terlihat oleh mata. Ya, makanya bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah apa? Orang yang beriman itu yakin dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Maka dari itu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar karena dia beriman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau beriman dengan sesuatu yang terlihat itu sudah biasa. Orang kafir pun beriman sesuatu yang terlihat. Ya. Dia ketika bekerja kemudian mendapatkan gaji. Setiap bulan dia lihat, oh nyata, benar, tidak bohong ini perusahaan. Itu sudah terlihat, semua orang pun mau, semua orang pun
Ya, jadi sehingga tidak bisa membedakan antara orang yang benar-benar yakin dengan tidak. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman, orang-orang yang taat? Karena mereka yakin dengan janji Allah yang belum dia lihat, dan itu adalah perkara yang berat, butuh latihan, butuh waktu, butuh belajar terus sampai iman kita naik sampai 100% gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang pertama al-hadisul awal. Hadis yang pertama an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Dalam sebuah perkataan ada ulama yang mengatakan bidzikris sholihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut nama-nama orang-orang soleh, maka akan turun rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dengan menyebutkan nama-nama sahabat, menyebutkan nama Rasulullah, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan menyebutkan nama-nama orang-orang soleh, semoga kita diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau saya baca Rasulullah, menyebutkan Rasulullah atau nama Nabi Muhammad, kalau bisa Bapak Ibu itu bersolawat ya di sana. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, ya. Futihat, tidak hanya futihat tapi futihat, ya, artinya benar-benar dibuka dengan lebar-lebar, ya. Itu bedanya antara futihat dengan futihat. Dibuka dengan lebar-lebar pintu-pintu surga, ya. Yang dikatakan ada 8 pintu surga. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah dibukalah segala macam kebaikan di dunia ini dengan selebar-lebarnya. Ya, di bulan Ramadan ini dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk berpuasa. Ya, puasa di bulan Ramadan lebih ringan daripada puasa di selain bulan Ramadan karena semua orang berpuasa. Berpuasa. Qiyamul lail di bulan Ramadan lebih ringan karena di bulan Ramadan hampir semua orang berqiyamul lail, ya. Setiap malam kita sholat tarawih, agak ringan ya dibanding di malam-malam selain bulan Ramadan. Karena apa? Dibukakan pintu-pintu surga. Kita lebih mudah bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dibukakan pintu-pintu surga. Dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, bulan-bulan biasa dermawannya Rasulullah, Masya Allah, memberikan tanpa takut kemiskinan. Ya, bahkan Rasulullah pernah suatu ketika selesai sholat Isya kalau tidak salah, beliau setelah salam buru-buru langsung ke kamarnya. Ya, sehingga para sahabat pun bingung. Ini Rasulullah kenapa? Buru-buru, ada apa ini? Ya, Sayyidah Aisyah pun kebingungan. Kenapa ini Rasulullah? Kemudian Rasulullah ditanya, ada apa Rasulullah? Kenapa kau buru-buru? Beliau menjawab bahwa ketika sholat saya teringat ada satu emas, ya, kalau tidak salah cincin, ya. Satu emas yang ada di rumahku, yang menginap di rumahku, dan aku tidak mau ada harta yang menginap di rumahku. Saya ingin memberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Coba. Rasulullah rumahnya itu sangat sederhana. Perabotan tidak ada, harta tidak ada. Begitu beliau mendapatkan harta langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak. Coba kita, ya. Coba kita lihat diri kita, Masya Allah, di rumah kita menginap ada TV, ada motor, ada kendaraan, ada uang, ada makanan, ada semuanya hampir ada. Dan kita tenang-tenang saja. Ya, Rasulullah itu takut, ya. Ada harta menginap di rumahnya.
Takut itu adalah hak orang-orang miskin. Ya, karena memang orang-orang miskin itu jauh lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah sebelum orang-orang kaya. Ya. Orang-orang miskin itu mereka cepat hisapnya karena tidak punya apa-apa. Sedangkan orang-orang yang kaya, yang punya ini, punya itu, dan lain sebagainya, dihisap terlebih dahulu. Dan lama hisapnya. Sehingga masuk surganya lebih lama. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat. Ghulliqat menggunakan tasydid, artinya ditutup dengan rapat-rapat. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Makanya di bulan Ramadan orang lebih apa? Lebih menjaga dirinya dari maksiat. Di bulan Ramadan tempat-tempat wanita malam pun ditutup. Di bulan Ramadan tempat-tempat makan pun ditutup. Di bulan Ramadan orang lebih menyedikitkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pintu-pintu neraka ditutup gitu. Ya, tapi kalau memang ada di bulan Ramadan yang tetap dia tidak puasa, tetap dia bermaksiat, tetap dia dan lain sebagainya, ya itu sangat merugi sekali. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang tercegah, terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, dari pahalanya bulan Ramadan, ya, maka dia lebih tercegah, lebih terhalangi dari kebaikan setelah bulan Ramadan. Ya. Artinya ujian yang ringan saja dia tidak lulus. Di bulan Ramadan itu kan ada ujian. Ujian apa? Berpuasa. Itu lebih ringan puasanya daripada bulan setelah Ramadan. Ada ujian apa lagi? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu lebih ringan di bulan Ramadan dibanding setelah bulan Ramadan. Artinya kelas yang ringan saja dia tidak lulus, apalagi kelas yang lebih berat. Nah, makanya diharapkan di bulan Ramadan ini kita benar-benar maksimal, semangat, ya, tidak kendor. Semakin hari seharusnya semakin meningkat semangat kita. Ya, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ya. Minta pertolongan kepada Allah ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jangan serahkan kepada diri kita semuanya. Jangan kita sombong. Wah, saya bisa. Insya Allah 30 hari qiyamul lail. Wah, insya Allah saya akan selalu stabil. Jangan sombong. Tetapi mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah agar Allah meringankan langkah kita, meringankan niat hati kita, sehingga kita selalu semangat dalam kondisi apapun. Kalau bisa semakin meningkat kualitas dan semangat ibadah kita gitu. Wasufidatis syayatin, lalu dibelenggu setan-setan. Ya. Makanya di bulan Ramadan, ya, kita lebih cenderung untuk mudah beribadah, cenderung untuk mudah meninggalkan maksiat. Ya, untuk melakukan maksiat ini agak berkurang lah. Ya, walaupun ada orang yang tetap bermaksiat tapi lebih berkurang karena setan-setan dibelenggu. Setan-setan tidak bisa menggoda kita lagi, tidak bisa merayu, membujuk kita lagi untuk memenuhi syahwat-syahwat kita. Seperti itu. Tapi kalau ada orang yang setan sudah dibelenggu, tetap dia bermaksiat, tetap dia memenuhi syahwat-syahwat dia, nah, berarti itu orang yang sangat merugi sekali. Ya, dia mau berperang dengan musuh, musuhnya sudah dibelenggu, tetap kalah. Masya Allah. Berarti harus bagaimana? Betapa lemahnya kita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Qala rahimahullah wa bihi la qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5, maksudnya salat 5 waktu.
wal jum'atu ilal jum'ah, dan sholat Jumat ke Jumat berikutnya, minggu berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukafiratun adalah pelebur dosa. Ya. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu, subuh kita lakukan, zuhur kita lakukan, asar kita lakukan, maghrib, isya kita lakukan semuanya, maka semuanya itu akan melebur dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar harus taubatan nasuha. Gitu. Ya, taubatan nasuha bagaimana caranya? Minta maaf kepada Allah, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau berkaitan dengan manusia, maka harus dikembalikan haknya. Tuh, taubatan nasuha. Tidak berjanji tidak akan mengulanginya sampai meninggal. Begitupun sholat Jumat yang hari ini dengan minggu depannya itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil lagi kita. Dan yang terakhir Ramadan. Tahun ini dengan tahun berikutnya kita lakukan full 30 hari atau 1 bulan, maka puasa Ramadan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Gitu. Ya, karena Rasulullah pun bersabda, innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan ibadah akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi dosa kecil. Ma bainahunna, antara keduanya, idza jtanabal kabair, syaratnya selama itu dia menjauhi dosa-dosa besar. Maka insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil di dia. Gitu. Ya, sebisa mungkin lah kita menjauhi dosa besar. Dosa besar apa diantaranya? Durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua. Kemudian apa? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak bayar zakat. Nah, maka untuk bisa menjauhi dosa-dosa besar itu harus belajar. Ya, ada satu kitab karangan Al-Hafidh Az-Zahabi, Imam Zahabi, yang bernama Al-Kabair. Di situ beliau mencantumkan ada sekitar 70 dosa besar. Sudahkah kita baca? Ya, jangan sampai kita meninggal nggak tahu dosa besar itu apa saja. Itu kebangetan sekali. Sangat keterlaluan sekali. Ilmu dunia kita kuasai. Ilmu umum kita kuasai. Ilmu ini yang sangat penting bagi kita untuk keselamatan kita di akhirat nggak dikuasai. Ya, kalau kita ditanya sama Allah, kamu belajar apa tentang dosa besar? Kita nggak bisa jawab. Padahal para ulama di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis ta'lim membuka lebar-lebar pintunya bagi para penuntut ilmu. Ayo datang, ayo belajar agar benar agama kita, ibadah kita. Umur yang sudah Allah panjangkan, ya. Apakah itu nggak cukup untuk mempelajari itu semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu, mungkin hari ini cukup 2 hadis saja. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, insyaallah akan kita lanjutkan, ya. Insyaallah mungkin hari Jumat, ya. Karena hari Selasa biasanya kita akan ngaji hikam, ya. Ngaji hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah. Hari Kamis biasanya kita tafsir. Ya, hari Rabu ada kelas terjemah Al-Qur'an. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhlas kepada kita semuanya dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan
Siapa di mana? Marto Bekasi, Ustaz. Oh iya, Pak Marto Bekasi. Silakan Pak Marto. Ya, Pak Ustaz, seluruh perbuatan amal ibadah kan tadi dibahas harus niat. Hmm. Kalau niat puasa kan biasa pada umumnya kan yang nawaitu shomawadin an adai fardi syahri Ramadona gitu ya. Mm-mm. Itu Ramadonanya yang benernya Ramadoni apa Ramadona itu kan kemarin saya ini belajarin itu apa huruf jar ya yang sebelumnya kasroh semua itu Ramadona sendiri apa itu mempengaruhi niat Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau mempengaruhi niat atau tidak, itu tidak mempengaruhi. Karena niat itu pada intinya adalah di dalam hati. Nah, memang selama ini kalau membacanya itu Ramadona itu salah menurut ilmu nahwu. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadona hadhihi sanati, gitu kan? Iya. Fardholillahi ta'ala. Kenapa dibaca Ramadona? Padahal kan dia sebagai mudhof ya. Nah, Iya. dan juga sebagai mudhof ilaih. Maka harusnya Ramadhoni karena dia sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalaupun mau dibaca Ramadona boleh, tapi hadihi asanatinya dibaca sanata. Hadihi sanata. Jadi nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadona hadihi sanata. Harusnya gitu. Karena kalau hadihi sanata berarti dia sebagai dorof, ya. Ramadonanya sebagai mudhof ilaih saja. Kalau mudhof ilaih saja berarti memang dia harus fathah karena isim ghairu munsharif. Iya. Nah, kalau dibaca hadis sanati maka Ramadannya harus dibaca Ramadhoni gitu. Itu menurut ilmu nahwunya. Namun yang menjadi patokan dalam niat adalah apa yang ada di dalam hati. Ya, walaupun kita tidak mengucapkannya tetapi di dalam hati kita hadirkan bahwa ketika malam kita bilang di dalam hati, besok saya mau puasa Ramadan. Maka niatnya sudah sah gitu. Niatnya sudah sah gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ridho. Mau tanya tentang niat kebaikan-kebaikan yang respon gitu Ustaz. Maksudnya? Misalnya kayak melihat ada orang tua mau nyebrang, kita bantuin gitu. Kan kadang nggak tersempat niat. Nah itu yang... harus dihadirkan di dalam hati. Saya niat ini ya karena Allah, ya. Saya niat ini karena untuk syiar seumpama, untuk memberi contoh kepada orang lain. Nah, terkadang ada yang melakukan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk dilihat baik oleh orang lain. Mungkin karena di samping kita mungkin ada orang yang apalah gitu. Karena untuk membedakan tujuan dunia dengan akhirat itu niat, ya. Tujuan dunia dan akhirat. Ada yang karena ingin viral. Wah, ini ternyata calon gubernur atau calon presiden. Ada orang menyeberang jalan dibantu. Oh, langsung menjadi viral. Wah, menjadi viral. Berarti niatnya bukan Allah. Niatnya untuk ketenaran gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Allah.
Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Ustaz. Ya, sama-sama.